Salam sejahtera teman-teman. Saya sangat senang bisa bersama kalian hari ini untuk menjelaskan sebuah topik yang relevan dan penting dalam dunia keuangan perusahaan, yaitu tentang kebijakan dividen. Sebelum kita memulai perjalanan ke dalam topik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arif Ashari, seorang mahasiswa di Universitas Jember. Hari ini saya akan membahas mengenai konsep, manfaat, dan hal menarik lainnya dalam kebijakan dividen. Langsung saja, mari kita mulai. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen yaitu memutuskan apakah laba bersih yang diperoleh selama satu periode dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagikan. Rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan. Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi semua laba bersih yang diperoleh sebagai dividen, maka berarti tidak ada laba yang ditahan dan akhirnya memperkecil sumber dana intern yang dapat digunakan mengembangkan usaha. Jika perusahaan memutuskan tidak membagikan laba yang diperoleh sebagai dividen, akan dapat memperbesar sumber dana intern yang dapat digunakan mengembangkan usaha atau reinvestasi. Jika laba yang ditahan dalam jumlah besar, berarti laba yang akan dibayarkan sebagai dividen menjadi lebih kecil. Ada dua pendapat mengenai relevansi kebijakan dividen, yaitu yang pertama tentang ketidakrelevanan dividen atau irrelevant theory. Pendapat ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. Mereka memberikan argumentasi bahwa pembagian laba dalam bentuk dividen tidak relevan. Mereka menyatakan bahwa dividen payout ratio hanya merupakan bagian kecil dari keputusan pendanaan perusahaan. Dividen payout ratio tidak mempengaruhi kekayaan pemegang saham. Mereka berargumentasi bahwa nilai perusahaan ditentukan tersendiri oleh kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba atau kebijakan investasi. Jadi, dalam rangka membagi laba perusahaan menjadi dividen dan laba yang ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam hal ini, mereka berasumsi bahwa adanya pasar modal sempurna di mana tidak ada biaya transaksi, biaya pengembangan, dan tidak ada pajak. Kemudian yang kedua, pendapat tentang relevansi dividen atau relevant theory. Pendapat ini mencoba membantah pendapat ketidakrelevanan pembayaran dividen. Sejumlah argumentasi diajukan untuk mendukung posisi yang kontradiksi, yaitu bahwa dividen adalah relevan untuk kondisi yang tidak pasti. Dengan kata lain, para investor dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Pendapat ini terutama ditujukan untuk keadaan yang penuh ketidakpastian. Argumen-argumen tersebut antara lain yang pertama, preferensi atas dividen. Para investor tertentu mungkin mempunyai pilihan dividen daripada keuntungan sebagai akibat perubahan harga saham. Pembayaran dividen merupakan alternatif pemecahan dalam kondisi ketidakpastian para investor tentang kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan perusahaan. Dividen akan diterima saat ini dan terus-menerus setiap tahun, sedangkan capital gain akan diterima untuk waktu yang akan datang jika harga saham naik. Dengan demikian, perusahaan yang membayar dividen akan memecahkan ketidakpastian investor lebih awal dari perusahaan yang tidak membayar dividen. Kemudian yang kedua ada pajak atas investor. Pajak memiliki banyak pengaruh yang berbeda-beda karena pajak capital gain lebih kecil daripada pajak penghasilan dividen. Maka perusahaan mungkin lebih menguntungkan untuk menahan laba tersebut. Sebaliknya, apabila pajak penghasilan dividen lebih kecil daripada pajak capital gain, maka lebih menguntungkan bila perusahaan membayar dividen. Sedangkan mengenai perpajakan ini tergantung pada peraturan pajak di masing-masing negara. Kemudian yang ketiga ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan adalah biaya yang berhubungan dengan penerbitan surat berharga seperti biaya pertanggungan emisi, biaya konsultasi hukum, pendaftaran saham, dan percetakan. Ketidakrelevanan pembayaran dividen didasarkan pada pemikiran bahwa pada saat terdapat peluang investasi yang menguntungkan, namun dividen tetap dibayarkan, maka dana yang dikeluarkan oleh perusahaan harus diganti dengan yang diperoleh dari pendanaan eksternal. Padahal dana eksternal tersebut menimbulkan biaya pengembangan, sehingga adanya biaya pengembangan menyebabkan keputusan menahan laba lebih baik daripada membayar dividen. Kemudian yang keempat ada biaya transaksi dan pembagian sekuritas. Biaya transaksi yang terjadi di dalam penjualan sekuritas cenderung untuk menghambat proses arbitrase.
Para pemegang saham yang berkeinginan mendapat laba sekarang harus membayar biaya transaksi bila menjual sahamnya untuk memenuhi distribusi kas yang mereka inginkan, karena pembayaran dividennya kurang. Pasar yang sempurna juga mengasumsikan bahwa sekuritas dapat dibagi secara tak terbatas. Namun kenyataannya bahwa unit sekuritas terkecil adalah satu lembar saham. Hal ini akan menjadi alat untuk menghindari penjualan saham sebagai pengganti dividen yang kurang. Sebaliknya, para pemegang saham tidak menginginkan pembayaran dividen untuk tujuan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya transaksi dan masalah pembagian sekuritas tidak menguntungkan para pemegang saham. Kemudian yang terakhir ada perbatasan institusional. Hukum sering membatasi jenis-jenis saham biasa yang boleh dibeli para investor institusional tertentu. Sering pemerintah melarang lembaganya untuk investasi saham pada perusahaan yang tidak memberikan dividen. Misalnya perusahaan asuransi jiwa hanya boleh investasi saham yang selalu membayar dividen secara kontinu. Untuk itu, perusahaan yang selalu membagi labanya sebagai dividen lebih disukai daripada perusahaan yang menahan labanya. Dividend payout ratio adalah rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Beberapa perusahaan membayarkan dividen dari seluruh laba bersih mereka kepada pemegang saham. Namun, ada juga yang hanya membayarkan sebagian dari laba perusahaan. Jika suatu perusahaan membayar sebagian dari laba untuk dividen, maka sisanya disebut laba ditahan. Laba ditahan ini biasanya digunakan perusahaan untuk melunasi utang maupun diinvestasikan kembali, sehingga disebut rasio pembayaran saja. Ada 3 cara menghitung dividen payout ratio. Yang pertama adalah dengan membagi dividen dengan laba bersih. Cara menghitung dividen payout ratio yang pertama adalah menggunakan rumus nilai pembayaran dividen dibagi jumlah laba bersih perusahaan dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua ada menggunakan rasio retensi. Dividen payout ratio juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus rasio retensi. Rasio retensi atau retention ratio adalah rasio yang menunjukkan persentase saldo laba ditahan dibanding dengan laba bersih perusahaan. Saldo laba ditahan dalam laporan keuangan indeks dapat ditemukan pada bagian laporan perubahan ekuitas. Ditunjukkan pada bagian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan dividen per share dan earning per share. Cara lain menghitung dividen payout ratio adalah dengan menggunakan dividen per share dan earning per share. Dividen per share adalah dividen per lembar saham, sedangkan earning per share adalah laba per saham. Berikut ini merupakan contoh cara menghitung dividen payout ratio berdasarkan 3 cara yang dijelaskan tadi. Dividen payout ratio dapat menunjukkan tingkat kematangan perusahaan. Sebuah perusahaan baru pasti berorientasi pada pertumbuhan. Tujuannya untuk memperluas, mengembangkan produk baru, dan ekspansi ke pasar baru dengan menginvestasikan kembali sebagian besar atau seluruh laba bersihnya. Maka, jika perusahaan tersebut memiliki dividen payout ratio yang rendah, bahkan 0 sangat wajar. Persentase 0% untuk perusahaan yang tidak membayar dividen dan 100% bagi perusahaan yang membagikan seluruh laba bersih sebagai dividen. Di sisi lain, perusahaan yang lebih tua dan mapan tetapi membayarkan dividen sedikit kepada pemegang saham dianggap ujian bagi investor. Dividen payout ratio juga berguna untuk menilai keberlanjutan dividen. Perusahaan enggan memangkas dividen karena dapat menurunkan harga saham dan mencerminkan kemampuan manajemen yang buruk. Jika dividen payout ratio perusahaan lebih dari 100%, artinya membayarkan lebih banyak dividen kepada pemegang saham daripada laba bersihnya. Perusahaan akan dipaksa menurunkan jumlah pembayaran dividen atau menghentikan pembayaran. Selain itu, rasio yang terus meningkat dapat menunjukkan bisnis yang sehat dan matang. Namun, bila rasio yang melonjak pertanda dividen menuju ke arah tidak berkelanjutan. Menurut Van Horne dan Wachowicz, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas perusahaan. Likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, semakin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, maka makin besar kemampuannya untuk membayar dividen. Hal ini berarti bahwa makin kuat posisi likuiditas suatu perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di waktu-waktu mendatang, maka makin tinggi rasio pembayaran dividennya.
Kemudian yang kedua ada kebutuhan dana untuk membayar hutang. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Hal ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari pendapatan atau earnings yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Dengan kata lain, perusahaan harus menetapkan dividen payout ratio yang rendah. Kemudian yang ketiga ada tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka makin besar kebutuhan akan dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya, perusahaan tersebut biasanya lebih senang untuk menahan pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Hal ini berarti bahwa makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam perusahaan, yang ini berarti semakin rendah dividen payout rasionya. Kemudian yang keempat ada peluang ke pasar modal. Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan dengan baik mempunyai catatan profitabilitas dan stabilitas data, akan mempunyai peluang besar untuk masuk ke pasar modal dan bentuk pembiayaan-pembiayaan eksternal lainnya. Tetapi perusahaan yang baru atau bersifat coba-coba akan lebih banyak resiko bagi penanam modal potensial. Kemampuan perusahaan untuk menaikkan modalnya atas dana pinjaman dari pasar modal akan teratas, sehingga perusahaan seperti ini harus menahan lebih banyak laba untuk membiayai operasinya. Jadi perusahaan yang sudah mapan cenderung untuk memberi tingkat pembayaran yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil atau baru. Kemudian yang terakhir ada pengawasan terhadap perusahaan dana yang berasal. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana yang berasal dari sumber intern saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas dasar pertimbangan bahwa kalau ekspansinya dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru, akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Demikian pula, kalau membiayai ekspansi dengan hutang akan membesar resiko finansialnya. Mempercayakan pada pembelanjaan intern dalam rangka untuk memerankan kontrol terhadap perusahaan berarti akan mengurangi dividen payout ratio-nya. Saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah menyimak materi kebijakan dividen ini. Semoga informasi yang telah dibagikan dapat menjadi panduan yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan semoga hari kalian penuh sukses. Terima kasih.